Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agri yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah manajer yang berarti mengendalikan. Sedangkan kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan curur yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Adapun lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, efektivitas. Dan yang terakhir, efisiensi mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Perencanaan kurikulum merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampai, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, pergerakan roda organisasi, dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi serta motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. George dalam Resman mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun tujuannya yaitu mempermudah dalam membuat struktur pendidikan dan bahan yang diajarkan, mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan, mempermudah dalam menggunakan strategi dan metode yang dilakukan oleh para pendidik, mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik maupun mata pelajaran yang diajarkan. Implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru, sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok yang diharapkan untuk berubah. Kemudian ada pendekatan implementasi kurikulum. Yang pertama ada fidelity perspektif, rencana program, mutual adaptation, beradaptasi dengan kebutuhan, dan yang terakhir ada enhancement kurikulum, tumbuh dan berkembang. Model implementasi kurikulum, model penanggulangan resistensi perubahan, model pengembangan organisasi, model bagian unit dan lingkaran organisasi, model perubahan pendidikan, model CBAM, model Lakewood, dan model teori. Adapun tahap pelaksanaan kurikulum, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, implementasi. Pemantauan atau monitoring kurikulum merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan di dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Tujuan pemantauan adalah untuk mencari informasi yang diperlukan. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Kemudian, sasaran kegiatan pemantauan atau monitoring yaitu guru, materi pembinaan, sarana pembinaan, kurikulum, dan strategi pembina. Evaluasi merupakan suatu proses terus-menerus, sehingga di dalam proses kegiatannya dimungkinkan untuk merevisi apabila dirasakan adanya suatu kesalahan. Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi kurikulum untuk keperluan
perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, penentuan tindak lanjut pengembangan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum yaitu sebagai tujuan tertentu, bersifat objektif, bersifat komprehensif, kooperatif, dan bertanggung jawab dalam perencanaan, efisien, dan berkesinambungan. Prosedur dalam evaluasi kurikulum meliputi evaluasi kebutuhan dan feasibility, evaluasi masukan atau input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Model-model evaluasi kurikulum. Menurut Nana Shaudi Sukmadaninata, ada 3 model evaluasi kurikulum, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan model campuran multivariasi. Sekian dari saya, terima kasih.